Selamat siang para siswi SMA Stella DC 1 Yogyakarta, khususnya kelas 11. Hari ini kita mulai masuk KD3, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu hukum, makna hukum, seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu diibaratkan pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang. Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena ada pagar yang membatasi mereka dengan binatang buas. Demikian juga dengan hukum yang merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba dibayangkan seandainya suatu negara itu tidak ada hukum, pasti bisa diperkirakan kesemrawutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan terjadi. Demikian juga misalnya dalam tata tertib lalu lintas. Seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, mungkin akan terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Nah, ada banyak sekali pengertian hukum, tetapi untuk pengertian bakunya sampai sekarang belum ada. Karena apa? Karena berbagai macam ide, berbagai macam anggapan, berbagai macam sudut pandang tentang hukum, sehingga tidak ada pengertian baku mengenai makna hukum. Tetapi kita bisa simpulkan bahwa hukum itu merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan. Nah, hukum dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol, sehingga pelanggaran hak dan kewajiban itu dapat diminimalis. Sedangkan sistem hukum nasional ini adalah keseluruhan unsur-unsur hukum nasional yang saling terkait guna mencapai tatanan sosial yang berkeadilan. Nah, di Indonesia, unsur-unsur sistem hukum diantaranya adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan resmi negara. Dalam hal ini, entah itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kemudian peraturan yang bersifat memaksa. Memaksa dalam konteks yang positif ya, artinya bahwa memaksa itu bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi adalah untuk kepentingan bersama. Dan yang keempat adalah peraturan memiliki sanksi yang tegas, artinya tidak diskriminatif. Hukum di Indonesia tidak mengenal diskriminasi. Siapapun itu, entah rakyat kecil, entah pejabat, kalau melakukan tindakan melanggar hukum, ini memiliki sanksi yang sama. Sedangkan tujuan hukum ini memiliki sifat universal, artinya bahwa hukum itu berlaku untuk segala hal yang menyangkut masalah ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum diantaranya juga memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Orang jadi tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang sesuai norma, mana yang melanggar norma. Kemudian juga menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang, mendatangkan kemakmuran rakyat, kemudian mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, serta sebagai sarana penggerak pembangunan. Nah, kemudian kita masuk ke sistem hukum di NKRI. Ini yang menjadi acuan dibentuknya hukum aturan di Indonesia. Ada beberapa sistem hukum di negara kita. Yang pertama adalah sistem hukum Islam. Ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Iyats. Nah, walaupun masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, tetapi bukan berarti hukum itu didominasi oleh pengaruh sistem hukum Islam. Ada sebagian. Contohnya misalnya penentuan halal atau haram oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian sistem hukum adat, yaitu sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan di negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang, India, Tiongkok. Ini merupakan negara-negara yang dalam sistem pembuatan hukum ini masih mengacu pada sistem hukum adat.
Karena memang kehidupan tradisi di negara-negara ini termasuk Indonesia juga sangat kental. Sumber-sumber hukum adat berupa peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran masyarakat pendukungnya. Nah, biasanya sumber hukum adat ini lisan, tidak tertulis. Tetapi walaupun lisan, ini disepakati oleh masyarakat sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Kemudian sistem hukum barat itu ada dua. Yang pertama adalah sistem hukum Anglo-Saxon, suatu sistem yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Jadi semacam keputusan hakim yang direferensikan untuk dijadikan sebagai patokan dalam penentuan putusan hukum untuk para hakim selanjutnya. Kemudian sistem hukum Eropa kontinental. Ini sistem hukum dengan ciri adanya berbagai ketentuan hukum yang dihimpun secara sistematis akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Ini agak sedikit berbeda. Kalau ini adanya modifikasi, adanya himpunan beberapa hukum, ketentuan hukum yang sebelumnya kemudian dijadikan sebagai referensi untuk diterapkan oleh hakim dalam penerapannya. Kemudian yang ketiga, sistem hukum nasional. Ini meliputi 3 bagian. Yang pertama, struktur kelembagaan. Nah, ini biasanya berupa mekanisme kelembagaan yang menopang pembentukan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Kemudian materi hukum. Kalau struktur kelembagaan itu lebih pada lembaga-lembaga pelaksana hukum di Indonesia. Kemudian materi hukum. Materi hukum yang memadai sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sistem hukum yang adil dan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Nah, maka dalam pembuatan proses hukum, ini tidak mengacu pada satu hal saja, tetapi ini akan terus berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Makanya di negara kita, setiap rezim orde, entah itu mulai orde lama, orde baru, orde reformasi, selalu ada pembaharuan mengenai sistem hukum. Kemudian budaya hukum. Budaya hukum ini akan menunjuk pada kesadaran hukum masyarakat. Nah, ini kalau budaya hukumnya itu bagus dalam suatu masyarakat, ini menjadi parameternya adalah kesadarannya. Sejauh mana kesadaran masyarakat itu terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia. Nah, demikian para siswi untuk materi kita hari ini. Untuk berikutnya kita akan melanjutkan minggu depan dalam alat kelengkapan peradilan di Indonesia. Terima kasih, selamat siang.